Kembali disergap pemirsa, 8 wanita di Jakarta menjadi korban penipuan dokter gadungan hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pelaku mencari sasaran wanita muda melalui aplikasi Biro Jodoh di media sosial. Pelaku berdalih pinjam uang dengan dalih hendak bisnis alat kesehatan COVID-19 dan menjanjikan akan menikahi korban. Setelah diperiksa 2 kali 24 jam, Michael alias Oliver, pemuda asal Batam yang ditangkap karena menjadi dokter gadungan, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Pelaku ditangkap di rumah kos di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan barang bukti kartu tanda pengenal dokter palsu, peralatan medis, baju dokter, serta satu mobil diduga dibeli dari hasil kejahatan. Pelaku yang hanya lulusan SD telah menipu sejumlah wanita muda lewat aplikasi jodoh di media sosial sejak 2 tahun lalu. Terbongkarnya praktik penipuan berkedok dokter gadungan setelah ada laporan salah satu korban. Korban mulai curiga ketika pelaku meminjam uang 80 juta rupiah dengan dalih untuk bisnis alat kesehatan COVID-19. Pelaku menjanjikan akan menikahi korban. Terlebih, saat dicek nama korban yang mengaku sebagai dokter muda tidak terdaftar di RSCM Jakarta. Kalau kamu tahu kalau kamu jadi dokter? Nggak tahu? Apa Sejak kamu kapan punya keinginan untuk jadi dokter gadungan? 2018 Pak. 2018? Korbanmu udah berapa? Udah 8 Pak. Sedikitnya 8 wanita jadi korban hingga kerugian 200 juta rupiah lebih. Dia butuh pengobatan, dia butuh bisnis untuk beli obat COVID dan sebagainya, tetapi ujung-ujungnya dipakai untuk beli mobil. Dia modusnya pertama dari medsos, kenalan, kemudian melakukan pendekatan dengan dia meyakinkan tampilannya. Ini kita dapatkan dari kontrakannya di daerah Cempaka Putih. Pelaku terancam maksimal lebih dari 5 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Tertidur dalam mobil, bocah balita perempuan ditemukan warga ketakutan dikejar anjing. Korban ternyata keluar dari mobil saat ditinggal kedua orang tuanya bekerja. Diduga korban kebingungan di dalam mobil tidak menjumpai orang tuanya. Balita perempuan ini dibawa Gusti Ayu Tri ke kantor polisi setelah ditemukan lari di jalan karena dikejar anjing di Jalan Matahari, Desa Kaliakahi, Jembrana, Bali. Balita ini berteriak meminta tolong pada Gusti Ayu Tri yang baru pulang dari pasar. Anak ini bisa bercerita tentang ibunya namun belum tahu rumah tempat tinggalnya. Warga Kaliakah juga tidak ada yang mengenali, bahkan Gusti Ayu sempat membawa balita ini ke pasar dan mencarikan orang tuanya. Saya ibu minta tolong anterin gitu, dia rumahnya deket sawah gitu dia bilang. Yang sudah hantar dia ke rumahnya tapi tidak tahu dia rumahnya di mana gitu. Makanya dia ngajak keramaian biar siapa tahu warga sini tahu anaknya gitu. Oh, ibu kira warga sana? Iya, setelah yang diamkan berapa menit, yang pulang dulu bawa barang, terus yang balik masih juga anaknya. Kan langsung juga lapor dirinya gitu. Setelah 3 jam sejak ditemukan dan beredar di media sosial, sempat disangka korban penculikan, orang tua balita ini mendatangi kantor polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua orang tua balita ini mengakui selepas subuh membawa anaknya ke sawah dan ditinggal dalam mobil karena masih tidur. Sementara sang ibu berjualan di sawah. Berarti Pak ngajak anak ke sawah, Pak turun ke sawah, anaknya tinggal di mobil gitu. Dalam mobil tidur. Waduh, kok begitu kalau diambil orang nanti gimana Pak? Orang dekat di sini loh. Ya dekat faktanya. Enggak tahu. Faktanya. Enggak lihat. Apa? Faktanya anak Bapak hilang kan? Aduh, kasihan Pak. Sebelah mana sawah Bapak? Setelah menjalani pemeriksaan dan didata, polisi menyerahkan balita pada orang tuanya. Bagi orang tua, sebaiknya tidak meninggalkan anak dalam mobil sendirian, apalagi dalam kondisi tertidur. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.